Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast kita. Ya, pada kali ini masih temenin nih sama materi kita sekaligus abang kita, yaitu Aditya Baskara. dengan saya Ahmad Al-Falbari sebagai pembicara pada podcast kali ini. Nah, pada sesi yang sebelumnya kan kita udah membahas tentang sampai Permenaker 05 tahun 1996 nih. Selanjutnya apalagi sih Mas? Oh, peraturan angka 3 yang akan dibahas kali ini. Jadi untuk peraturan selanjutnya itu kan tadi tahun 1996 itu kan dia membahas tentang SMK3 ya. Sistem manajemen. Nah, berarti kita membahas tentang level perusahaan ya, sistem Oke. manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kemudian kan 1996 kan harus diupdate ya. Dia harus diupdate. Nah, sehingga ada bentuk update-nya. Nah, update-nya itu dituangkan dalam PP 50 tahun 2012. Oh, berarti sesi berapa tuh? 14 tahun? Ya, 16 tahun ya. Kita lah betul. pokoknya. Jadi memang sudah diperbarui lagi, dan yang sampai hari ini masih digunakan adalah yang PP 50 tahun 2012. Berarti yang tahun 96 kemarin udah nggak dipakai lagi ya? Sudah digantikan dengan PP 50. Sudah digantikan. Ya, berarti yang kemarin seharusnya sudah tidak ada, sudah dicabut gitu ya. Nah, apa sih PP 50 tahun 2012 ini? Jadi kalau misalnya tadi saya katakan di sektor konstruksi itu ada 3 aspek ya. Ya. Di minggu lalu saya katakan sektor konstruksi ada 3 aspek. Nah, untuk yang SMK 3 ini kan dia masuk ke skala perusahaan. Ya. Dia masuk ke skala perusahaan. Jadi perusahaan itu perlu mengatur bagaimana nanti sistem manajemen. Kita nggak bicara tentang sipil. Karena kalau kita bicara tentang SMK 3, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja itu bukan hanya tentang sipil, tapi menyeluruh ya, bidang apapun industrial itu pasti ada SMK 3-nya. Kita bicara di perusahaan. Nah, jadi SMK 3 itu konteksnya ke situ. Ke perusahaannya itu. Jadi tidak ada lagi yang kaitannya dengan tempat kerja. Kalau yang kaitannya dengan tempat kerja itu berarti harusnya yang ke peraturan-peraturan sebelumnya ya, yang ke 80, yang 1980 sama 1986. Oh ya, 86 ya. Ya, karena itu K3-nya Tentang konstruksi tentang konstruksi sipil. Ya, tentang di sipil kan konstruksi berarti sipil ya. Kalau yang di SMK 3 PP 50 2012 ini dia lingkupnya ke perusahaan. Nah, jadi kalau misalnya mungkin teman-teman buka tentang peraturan PP 50 2012 ini ada semacam statement bahwa intinya PP 50 tahun 2012 ini digunakan sebagai auditor. Dia digunakan sebagai auditor internal maupun eksternal, gitu ya. Dia digunakan sebagai auditor. Jadi kalau misalnya sebuah perusahaan itu ingin mendapatkan nilai, ingin mendapatkan ranking, ingin mendapatkan semacam KPI, poin gitu, itu maka kita harus ada semacam audit. Audit itu kan macam-macam ya, ada audit keuangan, ada audit lingkungan gitu ya, biasanya pakai ISO. Nah, ini ada audit juga dengan SMK 3. Itu kira-kira ngapain aja yang audit? Jadi kalau yang audit itu nanti skala proyeknya apa nih? Skala perusahaannya apa? Dia ada skala perusahaan yang dimana dikatakan dia tingkat awal, tingkat menengah atau tingkat akhir. Nah gitu. Jadi 3 gitu ya? Nah, dibagi menjadi 3. Kalau di peraturannya sendiri di bagian akhir PP 50 tahun 2012 itu ada banyak sekali indikator. Indikator itu adalah merupakan acuan atau parameter ini sudah dilakukan atau belum di sini. Berarti nanti kayak checklist kayak gitu. Kayak checklist, kayak form checklist. Sudah belum. Iya. Nah, di form checklist itu ada total sekitar 166. Itu dari semua pekerjaan atau Semua jenis semua jenis aspek yang terkait dengan keselamatan kerja. Misalnya pemenuhan dokumennya, pemenuhan administrasinya seperti apa, ada nggak dokumen A, B, C dan lain sebagainya. Tapi emang udah bahas tentang perusahaannya ya, kayak ada dokumen-dokumen ya, tapi terkait dengan keselamatan kerja ya. Nah, kalau misalnya tingkat awal dari 166 itu kita cuplik saja 64 kriteria. Oh, jadi kita gitu. ukur dulu nih, ini perusahaan ini tergolong tingkat awal, tingkat
menengah apa tingkat akhir. Kalau tingkat awal ya sudah kita ceklik saja dulu 64 kriteria. Nah, selama perusahaan tersebut memenuhi 64 kriteria itu, maka dikatakan baik ya, gitu. Nilainya bagus lah ya. Atau mungkin nanti hasilnya adalah minor. Gitu ya. Dari temuannya minor, maksudnya temuannya kecil gitu. Terus kemudian kalau misalnya kemudian diaplikasikan lagi yang skala menengah, berarti kita pakai 122 kriteria. 122 dari 160. Dari 166 kita ambil 122 untuk kemudian kita checklist. Nah, yang terakhir adalah skala besar, skala akhir. Semuanya berarti 166 kriteria itu akan kita ambil. Nanti kita lihat, kita diskusi dengan para kalau ya, kalau SMK 3 berarti kita akan bicara banyak dengan QHSE, ya. Quality, health, safety environment. Nah, kita akan banyak diskusi dengan QHSE-nya. Ini dokumennya ada atau tidak? Oh, ada dokumennya, misalnya bilang seperti itu. Kalau ada berarti maka saya minta dihadirkan. Nah, kalau misalnya dokumennya sudah dihadirkan, kita foto, dia akan disebut sebagai evidence. Evidence berarti dia punya bukti bahwa dokumen ini ada. Maka saya akan memberikan nilai. Nanti saya tanya lagi misalnya, ada nggak dokumen X? Oh, ada dokumen X, mana buktinya? Oke, kita foto. Kita nilai di Nah, itu yang ngasih nilai itu nanti siapa Mas? Yang ngasih nilai kita sebagai auditor. Kita disebut sebagai auditor. Iya. Tapi tentunya kita sudah harus memiliki sertifikat sendiri ya, untuk dikatakan sebagai auditor. Iya sih. Nah, jadi nanti kemudian nilai-nilai tersebut yang akan kita jadikan bahwa proyek ini dari segi pelayanan terhadap SMK 3 itu nilainya dia apa? Memuaskan, cukup, kurang. Jadi kayak IPK gitu ya, memuaskan, cukup, kurang, sesuai ya sesuai. Nah, itu akan outputnya seperti itu, audit itu hasilnya akan seperti itu. Nah, nanti untuk nilainya sendiri, misalnya nih saya minta, Pak, apakah di sini ada dokumen RKS misalnya, rencana kerja syarat ada atau tidak? Oh, ada, gitu kan? Tunjukkan, gitu kan? Dia tidak bisa menunjukkan, maka kita bisa memberikan nilai. Jadi ada beberapa kategori di situ, apakah nilainya minor, major, atau critical. Gitu ya? 3 itu aja ya? Nah, jadi nilainya 0, 50, atau 100. Kalau 100 itu berarti dia bilang ada, kita bisa membuktikan dan dilakukan. Oh, dan dilakukan dilakukan. Jadi kita bisa membuktikan itu di lapangan. Oh, misalnya saya minta dokumen X, ada nih. Nah, dokumen ini diaplikasikan nggak di lapangan? Misalnya saya minta SOP nih, standar operasional prosedur. Nah, ini prosedurnya dilakukan nggak di lapangan? Oh, dilakukan. Dokumennya ada. Terus kemudian kita ke lapangan. Diaplikasikan di lapangan. Kita lihat di lapangan ada gitu ya, oh ternyata ini diaplikasikan sesuai dengan SOP, maka kita kasih nilai dia 100. Tapi kalau misalnya dokumennya ada nggak? Oh, dokumennya ada. Tapi di lapangan nggak diaplikasikan. Tapi di lapangan nggak diaplikasikan, kita kasih nilai 50. Nah, begitu juga sebaliknya, di lapangan diaplikasikan kok, tapi kita nggak punya dokumen. Sama, itu 50 juga. Ada juga yang kemudian dia nggak diaplikasikan, nggak punya dokumen, dan nggak punya dokumennya juga, maka kita kasih nilai 0. Itu kritikal ya berarti? Ya, kritikal. Tapi itu nanti akan menjadi pertimbangan, apakah memang jangan-jangan di perusahaan yang kita audit itu memang tidak perlu menyediakan itu. Maksudnya tidak perlu ya? Jadi maksudnya gini, kalau misalnya saya mengaudit proyek, mengaudit perusahaan yang misalnya ya dia konsentrasinya adalah membuat infrastruktur tol atau jembatan, tapi di instrumen tersebut ada yang lebih kecenderungannya dimiliki oleh proyek gedung. Kalau saya tanya dia nggak mungkin menyediakan dong, ya. Gitu. Nah, maka berarti itu bisa menjadi pengurang nilai, atau mungkin bisa juga kita isi dengan angka yang dianggap ada, gitu, supaya tidak mengurangi nilai mereka. Karena memang seharusnya dokumen itu nggak diperlukan dalam jenis ini, jadi kita harus menyesuaikan dengan konteks itu. Nah, hasilnya nanti apakah dia temuan kan dari audit itu pasti ada temuan, apakah ini minor, apakah major, critical. Itu yang audit internal. Yang audit internal. Audit internal dengan eksternal sama saja. Oh, sama aja. Sama saja. Cuman kalau internal itu kan kita lakukan dari orang dalam, maksudnya orang dari perusahaan itu sendiri ya? Iya, kalau internal dari kita sendiri. Ya, kita sendiri. Jadi audit internal biasanya kita lakukan dulu sebelum adanya audit eksternal.
Nah kalau misalnya audit internal itu jadi untuk semacam persiapan ketika audit eksternal bisa kita siap. Nah karena instrumen yang digunakan biasanya nggak jauh beda ya. Kalau di eksternal itu biasanya dari siapa aja mas? Dari lembaga sendiri, dari lembaga entah itu dari OSHA, ya, entah itu dari ISO, pokoknya dari lembaga-lembaga yang non perusahaan. Dia perusahaan akan panggil orang lain. Tapi ya untuk mengaudit juga. Nah dalam rangka untuk menaikkan nilainya dari perusahaan itu sendiri. Kan kita saya nggak bisa nilai diri saya sendiri kan. Saya pengen nilai diri saya 8. Terus apa sertifikasinya? Tapi saya bisa menilai orang lain. Oke, kamu saya uji, kamu saya kasih nilai A. Nah, akhirnya itu bisa menjadi sesuatu yang menjadi landasan kalian, landasan project gitu ya. Sehingga PP 50 2012 ini sangat penting sekali ya. Kita masih menggunakan ini untuk beberapa landasan dan ini setara dengan kalau dulu ada namanya OSHA 18001 ya. Yang versi internasional. OSHA itu versi internasional. Versi internasional. Ya setara dengan SMK 3. Oh sama. Sama gitu ya. Kalau dari segi sih pastinya beda. Tapi maksudnya cuman ya esensinya sama. Nah, tapi sekarang sudah diupdate lagi menjadi ISO 14000 ISO 54001 atau berapa saya lupa. Cuman sudah terupdate lagi ISO. Yang sekarang beda lagi berarti. Sudah beda lagi. Tapi intinya tetap masih dia masih esensinya sama dengan SMK. Seperti berarti untuk istilahnya tadi yang PP 50 2012 itu untuk audit dari perusahaannya itu sendiri ya. Iya, audit dari perusahaannya itu sendiri. Ya, bisa juga untuk dari eksternal juga bisa mengaudit pakai itu. Cuman kan kalau kita tadi sendiri itu internalnya istilahnya untuk menilai untuk persiapan untuk dari eksternal aja gitu. Untuk semacam mengukur diri sendiri. Kita kan perlu ya mengukur diri sendiri. Iya. Sebelum orang lain mengukur kita perlu mengukur sebenarnya kemampuan kita sampai seperti apa. Kurang lebih. Terima kasih Mas Adri atas penjelasannya tentang PP 50 tahun 2012. Ya. Nah, sekian untuk sesi kali ini. Jangan lupa saksikan untuk sesi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.